Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan sapaan firman Tuhan pagi ini, mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Ya Tuhan, Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini atas kasih dan anugerah-Mu kepada kami, menikmati waktu beristirahat sepanjang malam. Kini kami telah bangun menyambut hari baru karunia Tuhan. Kami mengawali seluruh hidup kami hari ini dengan firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama. Mohon pertolongan Tuhan kepada kami sekalian. Ampuni kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini sesuai dengan bacaan dari leksionari bacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai ayat 60. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai ayat 60. Kesaksian firman Tuhan berbunyi, Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Tema renungan kita melalui bacaan ini, berserah bukan menyerah. Stefanus adalah salah seorang dari ketujuh pelayan diakonia yang dipilih oleh para rasul di Yerusalem. Tugasnya adalah merawat atau melayani orang-orang miskin. Stefanus sebenarnya berasal dari kalangan Helenis, atau dia berasal dari orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, ia memiliki kelebihan dibanding keenam diaken lain, sebab ia dipenuhi kuasa dan karunia Roh Kudus untuk mengadakan mujizat dan tanda-tanda di kalangan orang banyak. Jadi, Stefanus selain menjadi diaken, ia juga terlibat dalam pekerjaan pekabaran Injil. Akibatnya, Stefanus banyak bertemu dengan para pemegang kekuasaan dalam masyarakat yang saat itu sangat diktator. Dan bacaan kita mengatakan bahwa anggota-anggota Mahkamah Agama sebagai pemimpin masyarakat saat itu akhirnya membunuh Stefanus. Alkitab mencatat bahwa Stefanus adalah martir. Dialah martir pertama dalam gereja atau kekristenan mula-mula. Ia dibunuh karena dianggap menghujat Allah. Sekalipun ia berusaha menyampaikan pembelaan terhadap semua yang ia lakukan dan ia beritakan, namun Stefanus dihukum tanpa melalui proses pengadilan. Keterangan dari bacaan kita hari ini tentang bagaimana Stefanus dibunuh memberi pelajaran yang sangat berharga
sebagai teladan iman bagi kita dalam menghadapi realitas kehidupan beriman kita sehari-hari. Karena itu ada dua hal yang perlu untuk menjadi perenungan kita dari bacaan ini. Pertama, Stefanus yang penuh Roh Kudus menatap ke langit di ayat 55. Sikap ini menatap ke langit menunjukkan bahwa Stefanus mengarahkan pandangannya jauh ke depan, melampaui apa yang sedang ia hadapi, yakni gertakan gigi atau ancaman yang mendatangkan ketakutan terhadap kejahatan dunia. Ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan yang empunya kuasa bagi kehidupan. Stefanus menempatkan ancaman dan penderitaan berat yang ia hadapi di dalam kemuliaan Allah, supaya dalam penderitaan dan siksaan yang berat itu, kemuliaan Allah di dalam Kristus dinyatakan. Langit kadang-kadang dipakai sebagai gambaran dari sorga, tempat dan kedudukan Allah yang maha tinggi. Jadi memandang ke langit berarti memandang kepada otoritas Allah untuk memohon petunjuk dan hikmat, sehingga seseorang boleh menerima penderitaan itu sesuai kehendak Allah. Jadi, sekalipun Stefanus sudah dekat dengan kematiannya, ia justru makin mendekat kepada Allah. Inilah pelajaran atau teladan iman yang luar biasa bagi kita dalam menghadapi kenyataan hidup kita di dalam dunia. Kedua, dengan cara memandang ke langit, membuat Stefanus mampu melihat kemuliaan Allah. Di ayat 56 dikatakan, Aku melihat langit terbuka dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Penglihatan ini mengandung arti bahwa ternyata saat menghadapi penderitaan dan siksaan karena iman atau karena kebenaran, lalu berserah kepada Tuhan, membawa seseorang pada perjumpaan dan persekutuan yang khusus di dalam kemuliaan Tuhan. Inilah kebahagiaan yang sangat istimewa. Dalam penglihatan itu menunjukkan bahwa Allah berpihak kepada Stefanus. Allah tidak meninggalkannya dalam penderitaannya. Doa Stefanus, "Ya Tuhan, terimalah rohku," menunjukkan bahwa dalam penyerahan diri secara total kepada kuasa Tuhan, memberi dampak pada kekuatan dan keberanian dalam menghadapi pergumulan bahkan siksaan hidup. Pertanyaannya bagi kita adalah, bagaimana sikap kita dalam menghadapi pergumulan hidup sehari-hari? Jangan pasrah atau menyerah, tetapi tetap berserah kepada Tuhan. Karena dalam penyerahan diri kepada Tuhan, kita mengalami kemuliaan dan juga kemampuan, kekuatan dalam menghadapi pergumulan hidup. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kesempatan pagi ini bersekutu dalam kasih-Mu. Kami sudah merenungkan kesaksian firman Tuhan, belajar bagaimana sikap dan teladan iman Rasul-Mu Stefanus menghadapi pergumulan dan siksaan hidup yang berat karena kebenaran. Tuhan, ajarlah kami juga, kuatkanlah iman kami untuk tetap berserah memandang kepada otoritas Allah di dalam menghadapi kenyataan hidup kami sehari-hari, baik karena pergumulan, karena penyakit, karena tekanan-tekanan hidup, ataupun karena pergumulan-pergumulan yang luar biasa. Bapa, kiranya kebenaran firman-Mu ini memberi kekuatan dan semangat hidup bagi kami umat-Mu menjalani hidup sepanjang hari ini dan ke depan. Kami menyerahkan hidup kami hari ini, apapun yang hendak kami lakukan, apapun yang kami hadapi, kami percaya Allah tetap bersama-sama dengan kami. Di dalam pengasihan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Gembala kami yang baik, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih Bapak Ibu kebersamaan kita menikmati santapan rohani di pagi hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian.
Selamat pagi.